Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Dewi Soraya, Ninik Nur Afifah, Nurul Aulia Rizky, dan Rini Kumalasari. Kami akan mempresentasikan materi tentang hubungan antara prinsip-prinsip kurikulum dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Pengertian kurikulum. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Terdapat 3 hal dalam pembahasan kurikulum dan pengembangannya. Yang pertama, kurikulum sebagai perencana yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai materi atau isi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan cara apa dan bagaimana kurikulum tersebut disampaikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Omar H. Malik 2001 membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam, antara lain yaitu 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu prinsip relevansi atau kesesuaian. Yang dimaksudkan di sini yaitu pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yaitu prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam yaitu prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran dan aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun tingkat intersektoral. Yang terakhir yaitu prinsip mutu. Perkembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, siswa dan guru.
materi, buku, papan tulis, kapur, dan alat belajar, fasilitas, ruang kelas, audio visual, dan proses yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Omar Hamalik, tahun 2002, halaman 56. Pengertian prinsip pembelajaran. Nana Sujana mengatakan bahwa proses pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengkondisikan situasi pembelajaran agar proses peserta didik melakukan kegiatan belajar secara komplit. Prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Prinsip motivasi, yaitu upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang telah dimilikinya. 2. Prinsip latar belakang, yaitu upaya guru dalam proses belajar mengajar yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 3. Prinsip pemusatan perhatian, yaitu usaha untuk memusatkan perhatian anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 4. Prinsip keterpaduan, hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan suatu pokok pembahasan dengan pokok bahasan yang lain, atau sub pokok bahasan dengan sub pokok yang lainnya, agar anak mendapat gambar keterpaduan dalam proses perolehan hasil belajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul. Kelima, prinsip pemecahan masalah. Situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan juga mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya. Keenam, prinsip menemukan kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mencari mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta atau informasi. Ketujuh, prinsip belajar sambil bekerja. Suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman baru. Kedelapan, prinsip belajar sambil bermain. Kegiatan yang dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar karena dengan bermain, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak berkembang. Kesembilan, prinsip perbedaan individu. Upaya dalam proses belajar mengajar yang memperhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan kebiasaan atau latar belakang keluarga. Kesepuluh yaitu prinsip hubungan sosial. Sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih menciptakan suasana kerjasama dan saling menghargai satu sama lain. Hubungan antara prinsip-prinsip kurikulum dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Johnson, pada tahun 1967 mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Selanjutnya, McDonald dan Lipper pada tahun 1965 menguraikan bahwa yang termasuk kegiatan kurikulum adalah memproduksi rencana kegiatan, sedangkan pembelajaran adalah kegiatan pelaksanaan rencana tersebut. Jadi, perencanaan kurikulum mendahului proses pembelajaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran atau instruction adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu.
Dengan perkataan lain, kurikulum adalah suatu program, rencana, dan isi pelajaran. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai metode, tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Menurut Olivia, pada tahun 1992, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua sistem yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya, dan model di atas keputusan mengenai kurikulum dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, keputusan ini dimodifikasi setelah keputusan mengenai pembelajaran diterapkan dan dievaluasi. Prosedur ini akan berlangsung berulang-ulang tanpa akhir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.